Masih bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan masih dalam segmentasi Bunda Menjawab bersama dengan Bunda Hairati. Ya, Bunda, ini izin langsung ke pertanyaan yang selanjutnya ya Bun ya, karena cukup banyak untuk kali ini. Bunda, saya ingin jujur, saya menikah siri dengan seorang pria yang sudah punya istri. Awalnya saya yakin beliau akan adil karena beliau bilang akan bertanggung jawab dan saya percaya pada beliau. Tapi kenyataan yang saya hadapi sekarang, saya selalu disembunyikan. Kalau saya telepon malam, jarang diangkat. Nafkah seadanya. Kalau saya protes, beliau bilang, sabar ya, saya nggak mau istri pertama saya sakit hati. Akhirnya Bunda, saya merasa seperti wanita simpanan, bukan istri. Dan saya menjadi malu kalau orang menjadi tahu tentang keadaan saya. Dan saya juga menyesal karena mungkin saya sudah menyakiti hati orang lain. Tapi kalau saya tinggalkan beliau, saya takut dosa. Dan saya sekarang bingung Bunda, apa saya harus bertahan dengan semua luka yang saya rasa ini atau berpisah agar tenang? Tafadhol Bunda. Ya, pertanyaannya kan, saya berpisah atau bertahan gitu ya, kesimpulannya. Bingung gitu. Sebetulnya kalau seseorang sudah yakin kepada Allah, dia tidak akan bingung. Seseorang bertahan atau berpisah itu bukan karena urusan dunia, tapi betul-betul karena Allah. Makanya yang pertama dilakukan adalah ibu harus banyak evaluasi diri, muhasabah diri. Ya, selama perjalanan sampai kepada nikah siri, itu pasti ada kemaksiatan yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri. Nggak ada orang itu nikah itu langsung ujuk-ujuk nikah. Pasti ada iya perkenalan dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ibu ambil keputusan mau menikah secara siri. Padahal para ulama sudah mengingatkan, bahkan berbagai orang-orang yang berilmu kompeten itu mengatakan jangan pernah mau menikah siri karena posisi wanita akan dirugikan. Kalau dia punya anak, anaknya itu nanti seperti apa? Harus diurus aktenya, harus dibikin akte itu harus ada surat nikahnya. Surat nikahnya nggak ada dan seterusnya, tidak resmi gitu ya. Nah sebaiknya memang ini udah terjadi gitu, mau gimana lagi, ini udah terjadi. Yang ada hanyalah penyesalan, harus siap dengan resikonya ya. Resikonya. Nah ibu pertama langkahnya adalah banyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa ibu lakukan. Dosa kepada Allah bisa jadi melanggar aturan Allah karena cinta gitu. Dosa kepada perempuan lain yang ibu anggap sudah menyakiti, menzolimi gitu ya. Bisa saja ibu harus minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama ibu lakukan. Setelah itu ibu istiqoroh. Istiqoroh itu ngambil keputusan. Apakah saya bertahan atau berpisah? Oh saya bertahan, nggak apa-apa, saya terima sampai kapanpun. Kondisinya kayak begini, nggak ada surat nikahnya gitu ya. Nggak apa-apalah, ini langkah secara agama saya sah, ini langkah ke surga saya dengan sabar dan seterusnya. Pengen tahu sampai sekuat apa ibu bertahan. Kalau ibu bertahan karena Allah, pasti ibu kuat. Ya, tapi kalau enggak ibu akan enggak kuat gitu ya. Kedua, ibu juga bisa memilih berpisah karena mudaratnya lebih banyak. Ada kebohongan, ada ketidakadilan, sehingga ibu mau mengambil yang mana nih. Tetapi keputusan bertahan atau berpisah itu harus karena Allah. Bukan karena, aduh saya nggak enak kalau begini, aduh nanti gimana, aduh begini. Karena urusan dunianya, tidak gitu. Ini adalah pertanggungjawaban di akhirat. Mau sampai gimana gitu, seperti itu. Ya, jadi ibu nggak usah bingung, kalau ibu sudah mantap, ibu mau kemana hidup ini? Saya pulang menghadap Allah selamat, nanti ketemu Allah di surga. Jadi dunia ini kan hanya singgah permainan, membuat kita lupa kepada akhirat gitu, hanya memuaskan nafsu dan seterusnya. Tapi kalau ibu berpikir kematian, nanti di akhirat ada pertanggungjawaban. Nah, ibu utamakan cinta suami atau cinta Allah, ini diuji bu. Kalau ibu takut kepada Allah, ya, maka ibu akan ambil keputusan berdasarkan apa yang Allah ridhoi gitu. Nah, ibu bicara baik-baik kepada suami. Ibu harus punya sikap. Saya mau bertahan, tapi kamu harus adil. Menolong suami adil. Tapi kalau misalnya ada yang terzolimi, lebih baik kita berpisah. Ibu harus punya sikap.
ya, punya sikap. Kalau enggak, rumah tangga nggak jelas mau dibawa kemana, dan menabung dosa, bukan menabung pahala. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu dekatkan diri kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah, banyak istiqoroh. Nanti kemantapan hati ngambil keputusan. Saya bertahan atau saya berpisah. Itu kembali kepada Ibu, dan keduanya karena Allah, bukan karena dunia. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah khairan kasiran Bunda. Semoga ini jadi pandangan ya untuk para muslimah. Nanti kalau mau melakukan nikah siri, ini kurang lebih pertanyaannya ataupun kejadian yang akan didapat mungkin seperti ini. Jadi harus benar-benar difikirkan kalau nanti nikah siri ya Bunda ya. Orang udah cinta ketutup teh. Mudah-mudahan Bunda ini bisa menjadi jalan pembuka ya Bunda ya, insya Allah. Iya, kalau udah jatuh cinta tuh kadang buta gitu. Yang bagus, yang buruk-buruk pun jadi bagus. Kalau udah benci, bagus pun jadi buruk gitu loh. Iya, baik, ke pertanyaan selanjutnya Bunda. Bunda, saya punya sahabat sejak SMP. Kami selalu cerita apa saja, tapi setelah saya menikah, dia suka membandingkan. Seperti suami kamu tidak romantis, kalau suami saya suka kasih bunga loh. Awalnya sih saya hanya menanggapinya dengan ketawa saja, tapi lama-lama saya jadi suka membandingkan dan merasa kurang bahagia. Pernah saya diam seharian ke suami hanya karena melihat postingan sahabat saya yang tengah liburan ke Bali. Saya tahu ini salah Bunda, tapi susah hilangnya. Nah Bunda, bagaimana cara saya mengendalikan hati agar tidak iri dan tetap bersyukur? Apakah saya memang harus menjaga jarak dengan sahabat saya yang suka sekali membandingkan? Tafadhol Bunda. Iya, apakah saya menjaga jarak dengan sahabat saya? Iya, kalau sahabat itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jika sahabat itu membuat kita tidak istiqomah di jalan kebaikan, jauhi. Bukan kita memutus silaturahim, kecuali kita siap mental gitu loh. Nah, jangan terpengaruh dengan dibanding-bandingkan. Jangan melihat orang itu dari sisi topeng casing yang tampaknya indah, romantis. Kita nggak tahu setiap orang tuh punya persoalan, punya ujian masing-masing. Ada orang tampak romantis tapi tiba-tiba nanti ini dan itu ya. Makanya di dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda begini, kalau intinya gini, kalau seseorang itu suka memamerkan, menunjukkan sesuatu gitu ya, dipamerkan, nanti Allah akan menampakkan. Sahabat tuh bertanya, apa itu maksudnya menampakkan? Allah akan membuka aslinya kayak apa. Jadi nggak usah terpengaruh dengan itu semua. Teteh fokus kepada keluarga Teteh, syukuri suami Teteh yang sekarang. Gak ada yang sempurna loh, gak ada yang sempurna, percaya. Ada yang gak romantis tapi tanggung jawab orangnya. Sayangnya dalam bentuk sikap, sayang dalam bentuk tanggung jawab. Tapi ada yang romantisnya kayak apa? Tapi romantisnya gak cuma sama istrinya, tapi kemana-mana juga. Iya, jadi makanya kita harus bersyukur gitu ya. Jangan melihat ke atas atau yang lebih, tapi lihatlah sahabiah, sahabat-sahabat. Makanya kita perlu belajar agama gitu ya. Nah, syukuri, pakai bunga itu segala macam ditunjukkan. Hidup rumah tangga tuh tahunan. Kita nggak pernah tahu kejadian. Ya alhamdulillah kalau sampai akhir hayat romantis terus. Tapi namanya ujian godaan itu kan luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi Teteh nggak usah bingung, konsentrasi, fokus, lakukan yang terbaik buat suami, syukuri yang ada. Ya, kemudian jaga jarak sama sahabat. Sahabat yang sejati itu, sahabat yang benar itu bukan sekedar teman ngobrol, curhat sana curhat sini, tapi tidak membuat kita semakin yakin kepada Allah. Itu sahabat sejati adalah yang menasihati kita. Justru kalau dia benar tuh, kamu bersyukur loh, dapat suami ini. Memang aku suamiku romantis, kamu mungkin dari sisi yang lain, kamu. Jadi tiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Itu ya Teh ya, tetap semangat ya, nikmati. Allahuakbar. Masya Allah, benar sekali Bunda. Itu kuncinya bersyukur ya Bunda ya. Karena kalau lagi melihatnya ke atas tuh kayaknya semua ketutup kebaikan dari pasangan tuh ya. Padahal kalau misalnya bisa dilihat, coba deh pasti yang masih sendiri tuh iri sama sama beliau ini, sama Teteh ini gitu yang sudah punya suami gitu loh bosnya. Mungkin ya baik juga gitu ya. Romantisnya dalam hal yang tadi Bunda sampaikan, tidak dalam bentuk berian bunga gitu loh Bunda, tapi hal-hal yang lain gitu, tanggung jawab. Makanya kenapa banyak selingkuh, karena ngebandingin gitu loh.
lah suamiku kayak gini, istriku kayak gini, di sana kok kayaknya lebih bagus ya. Akhirnya setan masuk di sana. Ini yang bahayanya ya. Udah syukuri yang ada. Dan gini ya, bahagia itu bukan lewat suami loh. Bahagia itu kalau kita dekat dengan Allah. Ganti suami berpuluh-puluh kali juga tidak bisa membahagiakan. Dunia seisinya nggak bisa membahagiakan. Jadi kalau mau bahagia kita sama asik dengan Allah aja gitu ya. Suami jalan buat kita untuk sampai kepada Allah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ini semakin menarik sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam segmentasi Bunda Menjawab ini. Kita masih punya segmen berikutnya untuk tetap bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MGTV.